Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri yaitu Rahma Zulfa dengan NIM 200207209. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Restiani Nur Amelia dengan NIM 200207221. Hari ini, materi yang akan kami bawakan ialah mengenai proposal penelitian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari proposal penelitian. Proposal penelitian adalah usulan yang berisi rencana kegiatan penelitian yang disajikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang di sini seperti lembaga atau instansi yang akan mensponsori atau membiayai penelitian tersebut, tempat atau sasaran penelitian, dan lembaga atau instansi yang meminta dilakukannya penelitian. Oke, selanjutnya nomor 1, yaitu ciri-ciri dan syarat proposal penelitian yang baik dan benar. Ciri proposal penelitian. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, memuat konsep dan teori yang tepat. Yang ketiga, menggunakan istilah yang tepat. Yang keempat, rasionalis atau masuk akal. Yang kelima, objektif. Yang keenam, konsistensi dalam menguraikan, menjelaskan, kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang ketujuh, koherensi atau saling kait-mengaitkan. Selanjutnya, ada syarat-syarat proposal penelitian. Yang pertama, tujuan dan masalah yang jelas. Yang kedua, teknik prosedur yang rinci. Yang ketiga, objektivitas penelitian akan sampel yang ingin digunakan. Yang keempat, kekurangan dalam penelitian harus diungkapkan secara terbuka dan jujur. Yang kelima, tingkat kevaliditas dan kehandalan data cermat. Yang keenam, kesimpulan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir, objektivitas atau fenomena sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan motivasi peneliti. Yang kedua, ada pemilihan dan perumusan masalah penelitian. Ada pentingnya perumusan judul. Nah, pentingnya perumusan judul ini yang pertama, bagi peneliti, perumusan judul memberikan pegangan dalam menentukan arah penelitian, variabel-variabel, dan metode penelitian. Yang kedua, bagi pembaca, perumusan judul yang tepat akan menimbulkan daya tarik dan memudahkan menangkap isinya. Dalam proposal penelitian, kata-kata yang besar sekali kecenderungannya ke arah pendekatan atau metode penelitian tertentu adalah relevansi, efektivitas, efisiensi, produktivitas, akuntabilitas, dan sejenisnya. Kata-kata tersebut mengarah pada penelitian evaluatif. Nah, contohnya, dalam pembuatan judul penelitian, efektivitas pelaksanaan program pendidikan. Nah, ini mengarah kepada penelitian yang bersifat menilai apakah pelaksanaan program pendidikan sudah efektif atau belum. Dalam penelitian evaluatif, hal yang sangat penting adalah diperlukannya kriteria atau indikator, apa itu efisien, efektif, produktif, dan seterusnya. Kriteria atau indikator untuk setiap aspek atau bidang bisa berbeda-beda. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan proposal. Langkah-langkah dalam penyusunan proposal penelitian, khususnya proposal skripsi, tesis, dan disertasi, yang pertama adalah adakan identifikasi masalah. Yang kedua, pilih satu masalah sebagai fokus penelitian. Yang ketiga, rumuskan variabel atau aspek yang melatar belakangi atau menjadi penyebab fokus masalah tersebut. Yang keempat, pilih atau batasi mana yang akan diteliti. Yang kelima, hubungan antara variabel-variabel tersebut juga dapat disusun dalam sebuah peta. Keenam, setiap variabel atau aspek yang terkandung dalam judul penelitian diberi rumusan secara operasional. Yang ketujuh, rumuskan tujuan penelitian. Bedakan antara tujuan umum dengan tujuan khusus. Yang kedelapan, rumuskan asumsi-asumsi atau proposisi-proposisi yang dijadikan pegangan dalam mengkaji masalah tersebut. Yang kesembilan, rumuskan hipotesis penelitian jika menggunakan pendekatan kuantitatif.
Selanjutnya yang nomor 10, tentukan dan rumuskan metode, penjelasan, serta alasan pemilihan penelitian tersebut. Yang ke-11, rumuskan rencana pengolahan atau analisis data, serta cara menginterpretasikan hasil analisis data. Yang ke-12, rumuskanlah desain penelitian yang menunjukkan langkah-langkah pengumpulan data secara terperinci. Dan yang terakhir, nomor 13, bila lembaga menuntut adanya komponen atau langkah lain di luar yang telah disebutkan di atas, silahkan bisa dicantumkan. Selanjutnya yang keempat, ada garis besar isi proposal. Nah, dalam garis besar isi proposal yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah di sini dijelaskan yang pertama, menjelaskan kedudukan dari tema masalah yang diteliti dalam konteks masalah atau bidang yang lebih luas. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi saat ini yang berada dalam lingkup atau terkait tema masalah. Dukung tema atau masalah-masalah tersebut dengan data hasil penelitian terdahulu, sehingga jelas keberadaan dan pentingnya tema atau masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, memilihlah salah satu masalah terpenting, jadikan fokus masalah. Kemudian yang kedua, ada merumuskan dan membatasi masalah. Di sini terdapat yang pertama, merumuskan masalah. Nah, ini menjelaskan variabel atau aspek yang secara teoritis berhubungan atau terkait dengan fokus masalah. Yang kedua, hubungan antar variabel atau aspek tersebut lebih baik kalau dipetakan dalam suatu bagan. Jadi, dibuat pemetaan variabel teoritis. Kemudian yang ketiga, ada pembatasan masalah. Membatasi variabel atau aspek mana yang diteliti dan mana yang tidak, atau pemetaan variabel empiris. Dan yang keempat, ada hubungan antar variabel atau aspek dirumuskan dalam sebuah judul. Selanjutnya, yang ketiga, ada merumuskan definisi operasional atau menjelaskan 1. Berisi rumusan tentang variabel atau aspek dan hubungan antar variabel atau aspek yang menggambarkan keadaan atau perilaku yang dapat diukur atau diamati. Yang kedua, menggambarkan hierarki dan keluasan segi yang dicakup oleh variabel atau aspek tersebut. Yang ketiga, definisi variabel atau aspek menjadi acuan dalam menyusun instrumen. Definisi hubungan antar variabel atau aspek menjadi acuan dalam analisis statistik atau rasional. Dan yang keempat, untuk penelitian kualitatif cukup dalam bentuk penjelasan ilmiah. 4. Merumuskan tujuan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, di sini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama adalah tujuan umum, menjelaskan sasaran umum yang akan dicapai atau dihasilkan oleh penelitian. Bisa dirumuskan dalam bentuk hasil atau proses. Yang kedua, ada tujuan khusus, menjelaskan sasaran-sasaran khusus yang akan dicapai. Sasaran khusus ini merupakan rincian dari sasaran atau tujuan umum dan dirumuskan dalam bentuk hasil. 5. Merumuskan asumsi atau proposisi. Di sini terdapat yang pertama, merumuskan pikiran-pikiran mendasar yang dijadikan pegangan dalam mengkaji tema, fokus, atau hubungan variabel penelitian. Yang kedua, dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. 6. Merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang pertama ada hipotesis. Nah, hipotesis ini digunakan untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan pengujian statistik inferensial, berisi dugaan atau jawaban sementara terhadap hubungan antar variabel. Yang kedua, ada pertanyaan penelitian. Ini digunakan dalam penelitian kualitatif atau deskriptif kuantitatif, berisi pertanyaan pokok yang akan diurai atau dirinci dalam instrumen penelitian dan dijawab dalam kesimpulan. Ini setelah melalui proses analisis atau interpretasi. Selanjutnya, yang ketujuh ada menjelaskan manfaat penelitian. Dalam menjelaskan manfaat penelitian, di sini terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis menjelaskan dalil dan kaidah jika bisa. Minimal, prinsip yang diharapkan dihasilkan dari penelitian tersebut.
Hasilnya harus secara eksplisit dinyatakan dalam bab kesimpulan. Kemudian yang kedua, ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini menjelaskan kemungkinan digunakan hasil penelitian oleh pihak-pihak tertentu. Hasilnya secara eksplisit dinyatakan dalam rekomendasi. 8. Menjelaskan sistematika isi laporan. Nah, menjelaskan sistematika isi laporan ini tidak wajib. Di sini berisi garis besar atau outline dari isi laporan penelitian, tesis, atau disertasi. Selanjutnya yang kesembilan, ada menjelaskan metode dan atau pendekatan penelitian yang digunakan disertai alasan mengapa menggunakan metode tersebut. Nah, alasan ini adalah alasan praktis terkait dengan permasalahan yang diteliti, bukan alasan teoritis yang bersifat umum. Kemudian yang ke-10, menjelaskan teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan disertai alasan pemilihannya. Nah, di sini dijelaskan jenis instrumen yang digunakan disertai langkah-langkah pengembangannya. Kemudian yang ke-11, ada menjelaskan populasi dan sampel yang digunakan disertai alasan dan pertimbangan pemilihannya. Dijelaskan pula teknik penentuan sampel yang digunakan serta prosedur pengambilannya disertai alasan penggunaan prosedur tersebut. 12. Menjelaskan desain penelitian. Khusus untuk penelitian eksperimental, dijelaskan model desain eksperimen yang digunakannya apa. Untuk pendekatan penelitian lainnya, dijelaskan prosedur pengamatan dan pengumpulan datanya secara rinci, termasuk diperoleh dari sumber data yang mana. Kemudian yang ke-13, ada menjelaskan teknik analisis data. Dijelaskan teknik analisis data, apa yang digunakan, jenis data apa yang diperoleh, model atau perhitungan statistik mana yang digunakan, alasan menggunakan model atau teknik tersebut, serta langkah-langkahnya secara singkat. Yang ke-14 adalah interpretasi. Di sini berarti menarik makna dari hasil-hasil pengolahan statistik. Secara bagian, hasil satu perhitungan dan hubungan atau keterkaitan antar bagian atau beberapa hasil perhitungan. Untuk penelitian kualitatif interpretasi mencakup melihat hubungan antar unsur, segi, aspek, bagian, variabel, atau komponen, dan menarik makna dari adanya hubungan-hubungan tersebut. 15 adalah daftar pustaka. Yang pertama ada buku. Dalam buku terdapat nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan keberapa, nomor keberapa, halaman yang diacu. Nah, ini kecuali kalau seluruh buku. Kemudian ada nama penerbit dan kotanya. Yang kedua ada majalah. Dalam majalah ada nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah dengan singkatan resminya, jilid, dan nomor halaman yang diacu. Kemudian yang ketiga ada internet. Dalam internet terdapat pustaka yang diambil dari internet harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun akses sumber tersebut. Dan pembahasan yang terakhir ialah nomor 5, yaitu bentuk-bentuk proposal. Poin A yaitu proposal penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Sistematika isi proposalnya yaitu terdiri dari yang pertama, judul, yang kedua, latar belakang masalah, yang ketiga, rumusan masalah, yang keempat, tujuan penelitian atau tujuan studi, yang kelima, asumsi, yang keenam, hipotesis, yang ketujuh, metode penelitian, dan yang kedelapan, lokasi dan sampel penelitian. Kemudian B, proposal penelitian riset unggulan terpadu atau RUT. Sistematika isi proposalnya, yang pertama ialah judul riset dan nama peneliti, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat rumusan masalah, yang kelima hipotesis atau kegunaan dan tujuan khusus, yang keenam metodologi, dan yang ketujuh rancangan atau desain riset, yang kedelapan personalia riset, yang kesembilan rincian anggaran, dan yang terakhir jadwal kegiatan. C. Proposal penelitian kuantitatif dikutip dari MC Milan dan Schumacher 2001.
pengantar atau pendahuluan. Pertama, pernyataan masalah secara umum. Yang kedua, review kepustakaan. Yang ketiga, hipotesis atau pertanyaan penelitian khusus. Yang keempat, manfaat penelitian. Kemudian selanjutnya ini masih termasuk ke poin C yang tadi. Di dalamnya juga terdapat desain dan metodologi yang terdiri dari subjek. Yang pertama subjek, yang kedua penyusunan instrumen, yang ketiga prosedur, yang keempat analisis dan penyajian data, dan yang terakhir keterbatasan desain. Juga di dalamnya terdapat rujukan dan terakhir lampiran. Kemudian poin D yaitu proposal penelitian kualitatif dikutip dari M.C. Milan dan Schumacher 2001. Terdiri dari pengantar atau pendahuluan. Yang pertama ialah pernyataan masalah secara umum, yang kedua review kepustakaan, yang ketiga masalah bayangan, yang keempat manfaat penelitian. Juga desain dan metodologi yang terdiri dari pemilihan lokasi, yang kedua jaringan sosial yang dipilih, yang ketiga peranan peneliti, yang keempat strategi penentuan sampel purposif, yang kelima strategi pengumpulan data, yang keenam analisis data yang bersifat induktif, yang ketujuh keterbatasan desain. Juga ada rujukan dan yang terakhir lampiran. Alhamdulillah, materi tentang proposal penelitian telah selesai kami sampaikan. Mudah-mudahan materi yang barusan kami sampaikan bisa dimengerti juga dapat difahami oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas atau misalkan kurang bisa dimengerti, boleh langsung ditanyakan di grup WhatsApp setelah teman-teman selesai menyaksikan video ini. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.